Kenapa Ustadz jualan? Kenapa Ustadz tidak pengajian di masjid aja? Ustadz ceramah, masalah dagangan biarlah kami urus. Sebenarnya Ustadz Maskuro sedang menjelaskan salah satu fikih. Karena fikih ini tidak hanya fikih ibadah, ada namanya fikih muamalah. Selama ini yang dijelaskan itu fikih ibadah, sholat sunat, sholat wajib, ada namanya rukun syarat, ada namanya yang membatalkan, ada sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat sunat tasbih, sholat sunat hajat. Ada namanya fikih haji, itu ibadah. Tapi ada satu lagi yang disebut dengan fikih muamalah. Fikih muamalah adalah terkait tentang hutang piutang, tentang gadai menggadai, tentang baik jual beli, tentang rohan gadai, tentang murabahah permodalan, tentang mudharabah bagi hasil. Yang selama ini itu hanya diajarkan teori, bahkan di sebagian masjid tidak diajarkan lagi. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, kenapa Ustadz Maskuro perlu buka Yolala Maskuro? Karena sebenarnya Ustadz ingin mengajarkan apa itu fikih muamalah, bagaimana cara berjual beli. Di UIN, di IAIN dulu yang sekarang berubah menjadi UIN itu, ibu-ibu, bapak-bapak, ada namanya Fakultas Syariah. Di Fakultas Syariah itu ada namanya jurusan muamalah. Muamalah itu artinya ekonomi Islam. Dan saya kalau ceramah di mana-mana itu tidak keluar dari 3. Yang pertama perbaikan pendidikan, yang kedua perbaikan ekonomi, yang ketiga perbaikan politik. Perbagian pendidikan, mari kita mengaji di masjid non formal. Untuk yang formal, mari kita masukkan anak sekolah SD Quran, STK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Lalu kemudian yang perbaikan ekonomi, mari belanja ke warung tetangga. Belanjalah dengan cara baik dengan saudara-saudara kita, karena uangnya berlebih, nanti dia akan berzakat, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Yang ketiga perbaikan politik. Pilihlah anggota legislatif, calon-calon pemimpin pilkada yang peduli kepada ajaran Islam. Dimanapun saya ceramah, 3 poin itu yang selalu saya sampaikan. Jadi hari ini Ustadz tidak hanya sekedar bicara apa itu tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, apa itu mencari harta dunia, selesai sholat idza qudiyati sholat fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki karunia Allah. Hari ini ustadz-ustadz di Palembang yang tergabung dalam Maskurah bisa berkata, kalau ada umat jamaah yang bertanya, ustadz yang cuma pengajian aja menjelaskan jual beli, ambil untung, jauhi dari riba. Hai ustadz yang selama ini hanya ceramah, jangan sampai makan ada lemak babinya, jagalah makananmu, doamu akan dikabulkan Allah. Itu hanya ceramah saja di masjid. Mana buktinya Pak Ustadz? Buktinya datanglah ke Yolala Maskurah. Ini bukti real nyata. Jadi apa yang dilakukan hari ini tidak bertentangan dengan sunnah. Bahkan inilah sunnah itu. Pakai sorban itu sunnah, pakai jenggot itu sunnah, pakai baju jubah putih itu sunnah, pakai gosok gigi siwak itu sunnah. Tapi juga berniaga, bernagang adalah sunnah. Kata Nabi SAW, rezeki yang paling bagus adalah kasbur rajul biadih, mencari makan dengan tangannya sendiri. Orang kalau tidak punya usaha, dia akan makan dari agamanya. Makanya orang yang zuhud sekalipun, dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah disebutkan tentang seorang yang zuhud, maka mereka punya usaha. Ada namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi orang yang zuhud, tak penting dunia, kerjanya hanya berzikir. Tapi dia tetap nanti ditanya Allah, apa usahamu? Dia punya satu toko, dan kalau pagi dia pergi ke pasar, dia buka tokonya. Kalau ada pembeli dia layani, kalau tak ada pembeli dia sholat sunat. Kalau ada pembeli dia layani, tak ada pembeli dia sholat sunat. Asal habis 400 rakaat dia tutup tokonya, dia pulang. Karena nanti di akhirat akan ditanya, apa usahamu? Nanti ustaz-ustaz akan ditanya di hadapan Allah, apa usahamu? Maka yang bisa menjawab itu adalah ustaz-ustaz Maskurah. Usaha kami adalah Yolala Maskurah. Ketika Ustaz Somad ditanya, hai Abdul Somad, apa usahamu? Aku ikut menggunting pitanya. Jadi ini melepaskan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun minumnya, makanannya Yolala Maskurah. Apapun makannya, minumannya oke. Tapi persen untuk saya belum jelas lagi. Saya sampai hari ini semua endorse itu tidak pernah saya ambil seperak haram pun. Semua endorse itu karena ini adalah usaha membangkitkan ekonomi umat. Mudah-mudahan usaha kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya suruh kau ambil bambu, pasang
kail mata pancing, pasang tali pancingnya, kasih umpan cacing atau kodok, udah selesai. Masalah ikan apa yang datang itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urus urusan kita, urusan Allah biar Allah yang ngurus. Jangan sibuk ngurus urusan Allah sampai kita lupa urusan kita. Kenapa kau tak pasang pancing? Iya kalau ada ikannya. Kalau tak ada, masalah ada tak ada ikan itu urusan Allah. Ambil bambu, ambil kayu, pasang mata kail pancing, kasih umpan. Ikan apa yang datang? Itu urusan Allah SWT. Dipasang 10 mata kail pancing, tarik yang satu, umpannya hilang. Tarik yang satu, pancingnya hilang. Tarik yang satu, talinya putus. Tarik yang satu, hilang semuanya. Husnuzon pada Allah, pulang ke rumah. Rupanya Allah mau kasih kita ikan masak. Duduk di rumah, datang ikan pindang yang sudah matang. Itu urusan Allah, tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, kenapa itu Ustaz Masfurah itu, kalau ini kan urusan dia pengajian saja di masjid. Pengajian di masjid itu teorinya. Selama ini prakteknya salat sunat tasbih sudah, salat sunat istisqa sudah. Mereka sekarang sedang mempraktekkan fikih muamalah dagang. Inilah pendidikan umat yang sesungguhnya. Maka insya Allah rekaman kita hari ini disiarkan kemanapun juga, nanti ditonton oleh jamaah dimanapun berada. Maka jamaah di seluruh dari mulai Aceh sampai Papua, Sulawesi, Makassar, Banjarmasin terinspirasi dengan yang dilakukan Mas Purah di kota Palembang insya Allah. Selama ini Ustadz terpecah belah dengan ormasnya, dengan partainya, dengan calegnya, dengan kelompoknya, dengan mazhabnya, dengan pesantrennya. Lalu kemudian ustadz-ustadz menyatu dalam sebuah persatuan yang luar biasa bernama Mas Purah. Pengajiannya juga menyatu dalam majelis yang besar di Benteng Kuta Besar. Masalah kesatuan ustadz-ustadz para habaib sudah selesai. Sekarang naik ke fase yang kedua, bagaimana membangkitkan ekonomi umat. Tapi ini baru 2 saja yang dipenuhi. Di antara kebutuhan umat baru hanya 2, minuman dengan makanan. Minumannya oke-oce, makanannya yolala. Yolala itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gubernur. Yolala itu artinya yolah nian. Memang betul-betul inilah dia, tak ada yang lain maksudnya itu. Nah, tapi kalau kita perhatikan keperluan umat tidak hanya makanan dan minuman. Sekarang coba kita inventarisir keperluan umat dari mulai bangun pagi. Bangun pagi dia masuk ke kamar mandi, dia mandi. Sekarang sabunnya ternyata bukan punya kita. Maka ke depan insya Allah Mas Purah juga memproduksi sabun. Habis itu dia mandi, dia pakai sampo. Ternyata sampunya punya si Macron yang mengejek Nabi. Maka sekarang kalau kata Ustaz, itu jangan pakai lagi sampo Macron dari Prancis. Umat akan bertanya, lalu kami mau pakai batu lagi. Mana sabun? Jadi ketika Allah mengatakan la taqulu ra'ina, jangan kau katakan ra'ina, tapi kemudian Allah kasih alternatif wa qulun zurna. Kalau tidak mau pakai ra'ina, pakai unzurna. Nah sekarang kalau kita melarang orang, jangan makan ini pakai lemak babi, jangan makan ini campurnya tak jelas, jangan makan ini tak halal tak tidak. Orang bertanya, yang betul-betul halal itu mana? Yang telur ayamnya dicuci dibasuh dulu mana? Yang mencuci yang masaknya pakai selawat itu mana? Yolala. Nah sekarang kalau cerita masalah sampo, habis itu orang diambil odol gigi, lalu kemudian jangan pakai ini, odol gigi ini pakai alat pemutih, odol gigi ini pakai sesuatu alat, kalau dipakai orang bisa pikun. Lalu kemudian yang halal itu mana? Dari mulai sampo, sabun, odol gigi, sabun cuci piring, sampai kemudian berasnya, sampai kemudian semua keperluan. Jadi sebetulnya ini jangan berpuas hati dulu, walaupun bunga ucapannya sejauh mata memandang. Maka ke depan kita mengharapkan ada produk-produk yang terbaru lagi dari Mas Purah insya Allah 2021, 2022, sehingga seluruh kebutuhan umat, dari mulai tali sepatunya, jangan semua kita pakai produk orang. Sekarang semuanya, sendalnya sendal Jepang, pisaunya pisau Inggris. Oleh itu sebab ini semua yang saya sampaikan ini adalah, ini tidak lain tidak bukan adalah sunnah Rasulullah SAW. Dalam kita baca sejarah umat ini, Islam sampai ke Nusantara. Dulu waktu kita belajar sejarah Islam di SD, Islam sampai ke Nusantara dibawa oleh pedagang.
Maka dikritik, mana ada pedagang yang membawa Islam ke Nusantara? Islam dibawa oleh para ulama. Dikritik orang yang datang kemari adalah para pedagang. Sebetulnya dua-duanya benar. Yang mengatakan Islam membawa Islam ke Nusantara adalah ulama, betul. Yang mengatakan bahwa yang membawa Islam ke Nusantara pedagang adalah betul. Bagaimana cara betulnya? Yang membawa Islam ke Nusantara adalah para ulama yang berdagang. Mereka adalah para ulama yang ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis. Tapi juga mereka berdagang, membawa barang-barang dagangan dari Jazirah Arab, dari Tarim Hadramaut, dari Makkah, dari Taif, dari Madinah. Sampailah mereka bergurilya ke Gujarat, India. Dan sebagiannya langsung dari Yaman, sebagiannya dari India. Datang mereka mengislamkan nenek moyang kita. Lalu kemudian akhlak mereka yang baik, jujur dalam timbangan, jual belinya tidak menipu. Itulah yang membuat nenek moyang kita yang waktu itu menyembah batu, menyembah binatang, menyembah pokok kayu, menyembah hantu, menjadi terpukau mereka dengan ajaran Islam. Jadi mereka tidak datang kemari membawa pedang mengancam. Siapa orang Nusantara tidak bersadar, pancung kepalanya, tidak. Tapi melalui hubungan dagang yang luar biasa itulah maka nenek moyang kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dari mana kita tahu kalau orang itu jujur, amanah? Dari mana kita tahu bahwa dia orang yang baik? Dari mana kita kalau tidak berhubungan muamalah? Hari ini Yolala Maspuroh sedang mengajarkan kita mengulang sejarah balik zaman dulu, karena ini sudah banyak ditinggalkan oleh para asatis, para habaib, para ulama. Maka diperlihatkan kembali, beginilah agaknya. Poin yang pertama, ini ajaran Islam. Poin yang kedua, meningkatkan ekonomi umat. Poin yang ketiga, kenapa ibu-ibu mesti hadir pada acara ini? Karena kunci dari segala sesuatu hari ini adalah ibu-ibu. Dari mulai sales jualan kompor sampai tas kulit, semua melibatkan ibu-ibu. Kalau disampaikan kepada 100 bapak-bapak, itu yang mengingat sampai ke rumah paling tinggal 50. Sampai di rumah yang bisa menceritakannya ulang tinggal 20. Yang didengar oleh orang di rumah tinggal 10. Yang mau mengamalkannya tinggal 5. 100 orang laki-laki sampai ke rumah hanya tinggal 5 saja. Tapi kalau perempuan 100 orang mendengarkannya, dibawanya pulang ke rumah menjadi 200. Karena suaminya ikut dia semua. Didengarkan oleh anaknya menjadi 300. Didengarkan oleh menantunya menjadi 400. Didengarkan oleh cucunya menjadi 500. Walaupun dihadir yang di depan saya ini ada 100 orang, ini akan pulang dan besok akan membawa 500 ke Yolala Maspuroh. Percaya tak percaya, mau tak mau, yakin tak yakin, apa yang saya sampaikan ini adalah bukti nyata. Orang politik mencari ibu-ibu, orang sales dagang, asuransi mencari ibu-ibu, pegawai-pegawai bank mencari ibu-ibu, aliran-aliran sesat pun mencari ibu-ibu. Memasarkan gigi palsu, ibu-ibu juga cari. Memasangkan hidung mancung, pipi naik, dagu naik, ibu-ibu juga dicari. Memasangkan sulam bulu mata, ibu-ibu juga. Iklan yang paling banyak di televisi dari pagi sampai petang, dari malam sampai sore, dari mulai tumit retak-retak sampai ketiak hitam, ibu-ibu juga yang dicari. Oleh sebab itu hari ini, petang ini, ibu-ibu ini bukan sekedar pendengar. Ibu-ibu adalah menjadi agen-agen dari Yolala Maspuroh. Takbir. Saya yakin dan percaya bahwa ibu-ibu akan membawa pesan-pesan ini menjadi pemasar, menjadi manajer, menjadi sales, menjadi apapun namanya. Dan ini adalah dalam rangka membangkitkan ekonomi umat, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak polisi pun datang. Pak polisi akan datang balik ke Kapolres, datang balik ke Polres, ke Polda, dan akan menyampaikan cerita Yolala ini. Maka semua polisi besok semuanya makan Yolala Maspuroh. Enggak, sampai pesannya semua udah. Bapak-bapak udah, ibu-ibu udah, polisi-polisi udah. Tentara kenapa tak diundang? Penting ini semua. Penting apa tak penting? Penting. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita diajarkan di masjid-masjid, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, maka dibangunkan Allah tempat di surga. Bagaimana mau bangun masjid kalau duit tak ada? Selama ini diajarkan al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bagaimana tangan di atas memberi kalau kita meminta-minta, tak ada usaha? Selama ini diajarkan idza qudiyatis shalah, kalau kamu sudah selesai melaksanakan sholat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadillah, carilah karunia Allah. Habis selesai sholat,
Karunia yang mana mau dicari? Orang PHK, pensiun, dirumahkan, tak ada usaha. Tapi sekarang, jangan heran nanti kalau ustaz-ustaz Mas Puro begitu selesai sholat langsung hilang. Berarti dia sudah kembali ke Yolala Mas Puro. Nah ini usaha-usaha ini. Semuanya terkait dengan masalah harta. Ayat yang paling panjang dalam Quran bukan ayat sholat. Ayat yang paling detail dalam Quran bukan tentang ayat puasa. Ayat puasa cukup satu ayat saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ayat yang paling penting, paling panjang dalam Quran, surat Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kalau kamu menjalin transaksi utang piutang sampai batas waktu tertentu, tulislah. Ayat yang paling panjang dalam Quran tentang ayat duit. Ayat yang paling detail dalam Al-Quran. Tak ada dalam Quran sholat zuhur 4 rakaat tidak bersuara, sholat maghrib 3 rakaat 2 bersuara 1 tak bersuara, sholat isya 4 rakaat 2 bersuara 2 tak bersuara, sholat subuh 2 rakaat bersuara pakai kunut. Tak ada dalam Quran, cukup dalam hadis Nabi. Tapi tentang masalah detail 1/4, 1/3, 1/2, 1/6, 1/8 adalah ayat tentang materi, tentang duit, yaitu ayat tentang warisan. Oleh sebab itu kalau ada orang Islam mengatakan ekonomi tidak penting, maka ekonomilah yang paling penting. Dengan ekonomi politik bisa bangkit, dengan ekonomi masjid bisa dibangun, dengan ekonomi umat menjadi semangat. Kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Antara fakir dan kafir tipis setipis kulit bawang. Maka salah satu usaha adalah membangkitkan ekonomi umat dengan belanja ke Yolala Mas Puro. Dunianya selamat, akhiratnya dapat insya Allah. Kalau kau kejar akhirat, maka dunia akan bersimpuh sujud di bawah tapak kakimu. Tapi kalau dunia yang kau kejar, akhirat pasti melayang. Jadi nanti kalau melihat Yolala Mas Puro, apa sebenarnya yang target dicapai oleh Yolala Mas Puro? Rezeki itu sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Segala yang melata di atas muka bumi ini sudah dijamin Allah rezekinya. Tapi rezeki yang tidak diusahakan tidak akan mungkin dapat. Karena kita ahlu sunnah wal jamaah, kita berkeyakinan bahwa ada al-kasbu wal ikhtiar, ada usaha. Usaha yang dilakukan hari ini adalah sunnah, karena kita bukan golongan ahlul bid'ah wal dhalalah. Kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Nanti kalau ada orang bertanya, kenapa Mas Puro mesti buka Yolala Mas Puro? Karena disitulah diajarkan fikih muamalah. Kenapa Mas Puro membuka Yolala Mas Puro? Karena disitulah perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Kenapa Yolala Mas Puro membuka Yolala Mas Puro? Kenapa mesti dibuka oleh Ustaz Mas Puro? Karena mereka ingin meningkatkan ekonomi umat. Bisa jawab? Jawab. Tak bisa jawab? Dengar rekamannya. Maka insya Allah ini dapat menyelamatkan kita semua dari kefakiran, kemiskinan, sehingga umat ini bangga menjadi seorang muslim, sehingga umat ini terjamin makanannya. Kalau sudah terjamin makanannya, maka doanya dikabulkan Allah. Atib mata'amak takun mustajabat dakwah. Jaga makananmu, maka doamu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan. Menangkap ikan di Bukit Selasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jazak kepada Ustaz Haji Abdul Somad yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan